Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Nisa Zahra dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka, Bandung. Dalam kesempatan dan dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang simple past tense. Simple past tense adalah salah satu jenis tenses. Dari tenses sendiri adalah sebuah kalimat yang menerangkan keterangan waktu terjadinya sebuah kejadian dari sebuah pernyataan. Bersumber dari British Council, past tense juga digunakan untuk membayangkan sesuatu. Dan juga penggunaan past tense yaitu untuk menunjukkan kesopanan. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Simple past tense ini berbeda dengan past continuous tense. Kalau past continuous tense itu dipakai untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau namun masih terjadi di masa sekarang. Dalam kalimat simple past tense, kata kerja yang digunakan adalah bentuk kata kerja kedua dan terdapat dua jenis kata kerja, yaitu regular verb dan irregular verb. Untuk kata kerja jenis pertama yaitu regular verb hanya ditambahkan ed atau d di belakangnya setelah kata kerja bentuk pertama. Contohnya, stay menjadi stayed yang artinya tinggal, play menjadi played yang artinya bermain, touch menjadi touched yang artinya menyentuh. Sedangkan untuk kerja jenis kedua yaitu irregular verb termaktub di dalamnya to be. Bentuk kata kerja keduanya sangat berbeda. Contoh irregular verb adalah awake menjadi awoke yang artinya terbangun, run menjadi run yang artinya berlari, dan begin menjadi began yang artinya memulai. Namun ada sebagian irregular verb yang memiliki bentuk kata kerja yang sama dengan bentuk kata kerja dasar. Contoh katanya yaitu put yang artinya meletakkan, split yang artinya membagi, set yang artinya mengatur, dan cut yang artinya memotong. Sekarang saya akan menjelaskan 3 bentuk kalimat simple past tense. Yaitu yang pertama adalah kalimat simple past tense positif. Rumus dari kalimat simple past tense positif adalah subjek ditambah verb 2 ditambah objek, atau bisa juga dengan rumus lain yaitu subjek ditambah to be, was, dan were. Contoh kalimatnya adalah Abdul went to Bali for holiday last Sunday, yang artinya minggu kemarin Abdul pergi ke Bali untuk berlibur. Contoh yang kedua yaitu she joined the English club class at school yesterday, yang artinya kemarin dia bergabung dalam klub bahasa Inggris di sekolah. Dan contoh yang ketiga adalah last Monday Johnny got in an accident at office, yang artinya Senin lalu Johnny terkena musibah di kantor. Dan bentuk kalimat yang kedua adalah kalimat simple past tense negatif. Rumusnya adalah subjek ditambah did ditambah not dan ditambah verb 1. Atau bisa dengan rumus lain yaitu subjek ditambah to be atau were ditambah not. Contoh kalimatnya adalah I did not sleep well last night, yang artinya aku tidak bisa tidur dengan nyenyak tadi malam. Contoh yang kedua yaitu Rani did not come the office yesterday, yang artinya Rani tidak datang ke kantor kemarin. Yang contoh yang ketiga adalah Adi did not win the English debate competition last month, yang artinya Adi
tidak memenangkan kompetisi debat berbahasa Inggris bulan lalu. Dan rumus yang ketiga yaitu kalimat simple past tense interrogative. Rumusnya adalah did ditambah subjek ditambah verb 1. Atau bisa juga dengan rumus lain yaitu was atau were ditambah subjek. Contoh kalimatnya adalah did you see my bag on the table? Yang artinya, apakah kamu melihat tasku di meja? Contoh kalimat yang kedua yaitu did you sleep enough last night? Yang artinya, apakah kamu tidur dengan nyenyak kemarin malam? Contoh kalimat yang ketiga yaitu did the student come to school? Yang artinya, apakah para murid datang ke sekolah? Ada 5 fungsi dari kalimat simple past tense, yaitu yang pertama, menjelaskan pekerjaan yang telah terjadi di masa lalu. Yang kedua, menjelaskan kejadian yang berlangsung di masa lalu. Yang ketiga, menjelaskan suatu kebiasaan pada masa lalu. Yang keempat adalah menyampaikan perasaan pada masa lalu. Yang kelima adalah menyampaikan kepunyaan pada masa lalu. Ada juga ciri dari kalimat simple past tense, yaitu adanya keterangan waktu seperti yesterday, last week, last year, ataupun keterangan waktu yang lainnya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang simple past tense kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salah-salah kata atau pengucapannya mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.